Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Elfidah dengan NIM 201410654, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik, terbentuknya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah, yang dimana pada video kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan membahas serta menjelaskan siklus hidup dari Birophyta atau tumbuhan lumut. Nah, siklus hidup dari Birophyta ini terjadi secara dua fase. Yang pertama yaitu fase gametofit dan yang kedua yaitu fase sporofit. Nah, fase gametofit ini terjadi secara tiga fase yang diawali atau dimulai dengan germinasi spora ke percabangan yang membentuk struktur seperti filamen yang disebut dengan protonema. Nah, fase selanjutnya ini dimulai ketika tunas terbentuk di protonema, dan fase yang terakhir itu ketika tunas tumbuh ke atas dan kemudian membentuk sudut percabangan dan akhirnya mulai membentuk daun serta rizoid yang tersusun secara spiral, yang akhirnya nanti masing-masing dari protonema ini akan menghasilkan populasi gametofit yang berdaun identik secara genetik. Bisa kita lihat pada gambar di samping ini atau di atas ini. Nah, yang kedua itu ada fase sporofit, yang dimana fase sporofit ini dimulai sejak terbentuknya sel zigot hasil dari fertilisasi, yang dimana fertilisasi itu proses penyatuan antara dua gamet, yaitu antara sel sperma dan sel ovum yang akan menghasilkan sel zigot. Nah, sel zigot ini kemudian akan berkembang membentuk embrio yang akan berdiferensiasi menjadi seta, kemudian kaki dan sporangium. Nah, di bagian kaki ini akan penetrasi atau masuk menuju batang gametofit, yang di situ itu akan terdapat transport air melalui sel dan juga perpindahan nutrisi dari gametofit ke sporofit. Nah, di bagian seta ini akan memanjang secara cepat yang akan membentuk sporangium di bagian atas setelah daun gametofit. Dan kemudian archegonium ini akan bertumbuh besar seiring atau sejalan dengan bertambahnya ukuran dari sporofit ini, dan kemudian akan membentuk sebuah struktur yang disebut dengan kaliptra. Apabila telah mencapai umur yang dewasa, sporangium atau kapsula dan seta ini akan mengalami struktur anatomi yang lebih kompleks, seperti dinding epidermis yang lebih tebal, kemudian adanya lapisan kutikula, serta adanya jaringan pendukung lainnya. Nah, selanjutnya ketika telah mencapai umur dewasa, ini seta ini akan mencapai ukuran yang tinggi dan siap untuk masuk ke tahap penyebaran spora. Dan setelah itu kapsul atau sporangium yang telah dewasa ini akan menjadi kering dan akan membentuk sebuah struktur seperti lidah yang disebut dengan operkulum. Nah, kemudian operkulum ini akan dikelilingi oleh gigi peristom namanya, yang dimana gigi peristom ini itu berfungsi untuk melindungi spora dan akan terbuka apabila lingkungannya ini mendukung.
Nah, kemudian apabila spora berada di lingkungan dengan kelembaban yang tinggi, maka gigi peristom tersebut itu akan melipat ke dalam untuk melindungi si spora itu. Dan sedangkan apabila spora berada di lingkungan yang kering, maka gigi peristom itu akan meluruskan bentuk mereka dan akan mengeluarkan spora dengan bantuan angin. Nah, dengan demikian spora yang terbang dan jatuh ke lingkungan baru akan membentuk individu baru. Nah, itulah siklus yang akan dialami Birophyta secara terus-menerus. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai siklus hidup dari Birophyta atau tumbuhan lumut. Atas segala kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.